Perkenalkan, nama saya Mulazimatul Afifah dari Program Studi Ilmu Tasawuf semester 7 dengan NIM 2202135. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya sebagai pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Tasawuf Medis dan Healing. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu stres. Nah, stres di sini merupakan reaksi tubuh terhadap tuntutan atau tekanan baik yang berasal dari luar diri individu yang disebut dengan stresor eksternal maupun yang berasal dari diri individu atau yang dikenal dengan stresor internal. Hans Selye mendefinisikan stres sebagai reaksi non-spesifik tubuh terhadap tuntutan apapun yang dikenakan padanya, yang artinya tubuh akan merespon tekanan dengan cara yang relatif sama meskipun sumber tekanannya berbeda-beda. Secara umum, stres ini memiliki dua komponen utama, yaitu stresor sebagai pemicu dan respon stres sebagai reaksi tubuh terhadap pemicu tersebut. Kemudian selanjutnya, stres dan kekebalan tubuh. Nah, stres ini, khususnya stres kronis, sangat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan meningkatkan produksi hormon stres, terutama hormon kortisol. Nah, peningkatan hormon kortisol ini dapat meningkatkan produksi limfosit dan antibodi, yang akibatnya daya tahan tubuh akan menurun, sehingga individu menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, aktivitas berlebihan sistem saraf simpatik juga dapat menurunkan jumlah CD8 dan aktivitas limfositi yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Kemudian, mekanisme biologis stres. Nah, secara biologis ini, stres melibatkan kerja sistem syaraf dan sistem endokrin. Ketika seseorang mengalami stres, hipotalamus akan melepaskan hormon CRH atau corticotropin releasing hormone. Hormon ini kemudian merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan ACTH yang selanjutnya memicu kelenjar adrenal menghasilkan kortisol. Jika kadar kortisol dalam tubuh terlalu tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka sistem imun akan tertekan dan dapat menimbulkan kelelahan yang kronis. Kemudian, dampak stres terhadap tubuh. Stres yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak luas terhadap tubuh. Beberapa dampaknya antara lain gangguan sistem kekebalan tubuh, tekanan darah tinggi, gangguan lambung seperti MA, GERD, terus ada diabetes dan juga penyakit jantung koroner. Selain itu, stres juga berkaitan erat dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan tidur, dan yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa stres mempengaruhi tubuh secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis. Kemudian hubungan stres dan juga penyakit-penyakit. Nah, dalam model neurologi, stres psikologis dapat memicu respon neurohormon yang menyebabkan penurunan sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai infeksi seperti flu, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara stres, sistem syaraf, dan sistem imun, dan munculnya penyakit-penyakit lain. Kemudian, mekanisme coping. Nah, untuk menghadapi stres, manusia ini membutuhkan mekanisme coping. Nah, Coping di sini merupakan upaya adaptif individu dalam menghadapi tekanan hidup. Terdapat dua bentuk utama coping, yaitu problem focused coping yang berfokus pada pengelolaan sumber stres dan emotion focused coping yang berfokus pada pengelolaan emosi akibat stres. Individu yang memiliki strategi coping yang baik cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya, peranan agama dalam menanggulangi stres. Agama memiliki peran penting dalam membantu individu mengelola stresnya.
Nah, keyakinan terhadap Tuhan dapat menumbuhkan adanya rasa aman dan ketenangan batin dalam diri manusia. Aktivitas seperti halnya ibadah, sholat, doa, dan zikir memberikan makna spiritual yang dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, secara fisiologis, praktik ibadah ini juga dapat menurunkan kadar kortisol sehingga membantu memperkuat sistem imun seseorang, sistem imun individu. Kemudian selanjutnya spiritualitas dan neuroimunologi. Spiritualitas di sini berperan dalam menjaga keseimbangan hormon dan juga sistem syaraf otonom. Praktik keagamaan dapat meningkatkan aktivasi sistem syaraf parasimpatis yang berfungsi menenangkan tubuh. Hasilnya, agama di sini memiliki peran yang penting dalam membantu individu mengelola stres. Keyakinan kepada Tuhan dapat menumbuhkan adanya rasa aman dalam diri individu, menumbuhkan harapan dan juga ketenangan batin. Aktivitas-aktivitas ibadah seperti halnya sholat, doa, dan juga zikir ini memberikan makna spiritual yang dalam menghadapi tekanan hidup ini. Secara fisiologis, praktik-praktik ibadah juga dapat menurunkan kadar kortisol hingga membantu memperkuat sistem imun individu. Kemudian selanjutnya spiritualitas dan neuroimunologi. Nah, spiritualitas ini berperan dalam menjaga keseimbangan hormon dan juga sistem syaraf otonom. Praktik-praktik keagamaan ini dapat meningkatkan aktivasi sistem saraf parasimpatis yang berfungsi menenangkan tubuh. Hasilnya antara lain tekanan darah menjadi lebih stabil, imunitas meningkat, dan emosi menjadi lebih tenang. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara spiritualitas dan kesehatan tubuh. Kemudian selanjutnya, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan ini adalah stres di sini memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan fisik dan mental manusia. Dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, stres di sini memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan fisik dan mental manusia. Mekanisme biologis stres melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, agama di sini dapat berperan sebagai terapi spiritual yang bersifat preventif atau pencegahan maupun kuratif pengobatan. Dengan memahami hubungan antara stres, tubuh, dan iman, manusia dapat mencapai keseimbangan antara jiwa dan juga raga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.